Kepergian Kostic terhenti karena Fiorentina mempertanyakan keinginan sang pemain. Pemain buangan Juventus Philippe Kostic nampaknya akan segera menandatangani kontrak dengan Fiorentina, tetapi kepindahan itu kini terhenti. Pemain sayap tersebut adalah satu dari beberapa profil yang dianggap tidak cocok dengan rencana Thiago Motta dan karenanya dikeluarkan dari rencana pelatih dan diminta mencari akomodasi baru. Dalam beberapa hari terakhir, Fiorentina muncul sebagai tujuan konkret bagi pemain Serbia tersebut. Kedua klub telah berjabat tangan 2 kali musim panas ini, dengan Moise Kean pergi ke Tuscany, dan Nico Gonzalez menuju ke arah yang berlawanan. Laporan kemarin dari Italia menunjukkan bahwa Kostic hampir bergabung dengan tim Rafael Palladino setelah memberikan lampu hijau untuk operasi tersebut. Namun, Tuttosport melalui Il Bianconero menggambarkan gambaran yang jauh lebih suram pagi ini. Surat kabar yang berkantor pusat di Turin itu mengklaim bahwa transfer tersebut telah menemui hambatan, sementara kedua belah pihak saling menunjuk angka satu sama lain. Fiorentina dikabarkan memiliki keraguan atas keinginan pemain tersebut untuk bergabung dengan mereka, sebuah tuduhan yang dibantah oleh agen pemain Serbia itu. Perwakilan pemain sayap itu menegaskan bahwa dia akan senang bermain sepak bola di Artemio Franchi musim depan, tetapi mempermasalahkan formula transfer. Sementara Viola berharap dapat merekrutnya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, Kostic lebih memilih transfer permanen, karena ia tidak ingin masa depannya juga tidak menentu pada musim panas mendatang. Oleh karena itu, sumber tersebut meyakini kesepakatan itu masih dapat diselamatkan, mungkin dengan menambahkan kewajiban membeli di akhir musim. Di sisi lain, potensi kembalinya Arthur Melo ke Fiorentina tampaknya memudar, karena klub Tuscany tidak lagi tertarik pada gelandang Brasil tersebut. Identik dengan kesuksesan, Juventus adalah pemenang abadi sepak bola. Beberapa nama olahraga identik dengan kesuksesan. Salah satunya adalah Juventus. Sejak didirikan sebagai sport club Juventus pada tahun 1897, klub ini telah menjadi bagian dari budaya Turin, Italia, dan dunia sepak bola secara keseluruhan. Semua orang tahu namanya, dan penggemar sepak bola di mana-mana memuja dan mengagumi klub ini. Klub yang biasa disebut Nyonya Tua, juga dijuluki Juve, dari Serie A ini telah memenangkan gelar juara Italia yang didambakan lebih banyak daripada klub lain manapun 36 kali, sementara rival terdekat mereka AC Milan dan Inter Milan tertinggal dengan masing-masing 20 dan 19 gelar. Ditambah dengan 2 kemenangan Piala Eropa dan 2 mahkota Liga Champions tambahan, Anda akan mengerti apa yang saya maksud dengan pemenang abadi, dan itu sebelum semua trofi lain yang menghiasi lemari perak klub mereka. Mereka memiliki beberapa kesuksesan fenomenal di baliknya. Jadi, apa yang membuat tradisi kesuksesan Juve ini terus berlanjut, bagaimana sejarah yang gemilang ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, terutama dalam kompetisi yang panas seperti Serie A, dan di antara para pemain elit, tim-tim terbaik dari seluruh benua di Liga Champions. Begini saja, dalam hal tips taruhan sepak bola, hanya sedikit yang akan menyarankan Anda untuk bertaruh pada Juventus, mengingat reputasi mereka yang kuat dan kualitas sepak bola mereka. Di jajaran sepak bola global saat ini, kesuksesan Juventus bahkan lebih mengesankan, karena pasar-pasar baru bermunculan dan pilihan pemain terbuka di seluruh dunia. Bahkan dengan pasar sepak bola baru tersebut, dari Major League Soccer di AS dan Kanada, hingga Liga Saudi baru yang memikat dengan uang, tim seperti Juventus masih memiliki daya tarik romantis yang tidak dapat dinilai dengan harga yang sebenarnya. Pelatih kepala saat ini, Thiago Motta, memiliki, seperti banyak pendahulunya yang berprestasi, banyak harapan di pundaknya, dengan para pendukung Juve mengharapkan dan menuntut kesuksesan, seperti yang telah menjadi standar mereka. Jadi, apakah Juventus akan terus menjadi pemenang? Vlahovic menginspirasi kemenangan kedua Juventus musim ini. Juventus mengamankan kemenangan 3-0 melawan Verona malam ini, saat Bianconeri terus tampil mengesankan di bawah asuhan Thiago Motta. Juventus mengawali pertandingan dengan baik, seperti yang mereka lakukan pada pertandingan sebelumnya melawan Como, menunjukkan kontras yang mencolok dari apa yang kita lihat di bawah asuhan Max Allegri. Motta jelas telah memenangkan hati para pemain ini, dan ini terlihat di lapangan. Mereka mengumpan bola dengan cepat dan bersemangat untuk maju saat menguasai bola. Permainan menekan dengan intensitas tinggi menjadi kunci, yang menghasilkan gol pertama Dusan Vlahovic. Juve kembali menguasai bola di wilayah pertahanan Verona, yang memungkinkan penyerang Serbia itu mencetak gol.
Bianconeri telah menjadi tim penekan yang efektif, dan tidak butuh waktu lama sebelum pemain debutan Nicolo Savona menambahkan gol kedua. Inilah tim Juve impian kami, mungkin sebagian besar penggemar Bianconeri berpikir saat kedua tim memasuki babak kedua. Juve terus menekan bahkan setelah jeda. Samuel Mbamula yang dinamis memenangkan penalti, yang dikonversi Vlahovic untuk memperlebar keunggulan Juve. Ini adalah penampilan terbaik Juventus yang pernah kita saksikan dalam waktu yang lama, dan para penggemar Verona mengkhawatirkan yang terburuk pada tahap ini. Bianconeri terus mendominasi, dan Verona tidak memiliki cukup kekuatan untuk menimbulkan ancaman serius. Motta bahkan bereksperimen dengan Kenan Yildiz dalam peran yang berbeda dan memperkenalkan beberapa pemain debutan. Namun, Juve tetap memegang kendali, dengan Michele Di Gregorio yang tampil saat dibutuhkan, meskipun dalam kesempatan langka. Motta baru menjalani 2 pertandingan, tetapi jelas ia tahu apa yang dilakukannya. Yang lebih mengesankan lagi, tim Juve ini bermain dengan baik. Seorang jurnalis yang terkesan mengakui Juventus kini menjadi rival utama Inter Milan. Juventus memastikan kemenangan 3-0 melawan Verona dalam pertandingan Serie A kedua mereka musim ini, yang menempatkan mereka di puncak klasemen Liga. Dengan manajer baru yang bertugas, banyak yang memperkirakan Juventus akan kesulitan saat beradaptasi dengan sistemnya, terutama mengingat betapa berbedanya pendekatan pelatih sebelumnya. Namun, Bianconeri telah menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan tampak seperti tim yang berubah sejak awal musim. Penampilan mereka di pramusim tidak begitu meyakinkan, tetapi mereka mengawali musim dengan kuat, memenangkan kedua pertandingan pembuka Serie A. Kemenangan lainnya mungkin akan menyusul. Inter Milan tetap menjadi favorit untuk memenangkan Scudetto musim ini karena skuad mereka yang berpengalaman dan stabil. Namun, Juventus muncul sebagai pesaing serius, dan jurnalis Enzo Buccioni menyatakan bahwa mereka sekarang menjadi penantang utama Inter. Inter Milan tetap menjadi favorit untuk memenangkan Scudetto musim ini karena skuad mereka yang berpengalaman dan stabil. Namun, Juventus muncul sebagai pesaing serius, dan jurnalis Enzo Buccioni menyatakan bahwa mereka sekarang menjadi penantang utama Inter. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, memang benar ini bulan Agustus, tetapi Juve ini sudah punya kepribadian yang kuat, punya budaya sepak bola yang mengesankan Motta dalam 1,5 bulan dengan kerja keras yang luar biasa. Mereka adalah saingan Inter. Juve FC mengatakan, kami memulai musim ini dengan sangat baik, tetapi kami harus tetap fokus dan rendah hati karena kami belum memenangkan apapun. Pakar meragukan kemampuan Barcelona untuk merekrut Chiesa. Barcelona dikabarkan berminat membantu Juventus dengan mendatangkan Federico Chiesa pada bursa transfer kali ini. Klub Spanyol itu ingin memperkuat skuadnya, dan manajer mereka, Hansi Flick, sangat tertarik pada Chiesa. Pemain penyerang itu juga terbuka untuk bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi, klub tersebut telah menghadapi masalah keuangan yang sudah berlangsung lama, sehingga mereka tidak dapat mendaftarkan pemain baru untuk jangka waktu yang lama. Barcelona masih perlu menyelesaikan pendaftaran Dani Olmo, yang juga mempersulit proses pendaftaran Chiesa. Sementara Chiesa tetap berharap tentang kepindahan itu, pakar Claudio Pasqualin percaya bahwa transfer ke klub Katalan tidak mungkin terwujud. Chiesa, saya melihatnya di Liga Primer. Kesulitan keuangan Barcelona saat ini tidak dapat diatasi, bahkan jika pemain tersebut diminati, saya pikir akan sulit untuk menyelesaikan transaksi. Skuad Juventus untuk pertandingan melawan Verona, Danilo dan Kalulu. Akun resmi Juventus X telah mengungkap skuad yang melakukan perjalanan ke Verona sore ini untuk menghadapi pasukan Paolo Zanetti pada Senin malam dalam pertandingan terakhir Serie A putaran 2. Thiago Motta hanya memanggil 19 pemain karena cederanya Khéphren Thuram dan Timothy Weah, tetapi Danilo pulih tepat waktu untuk bergabung dengan tuan rumah yang bepergian. Selain itu, pemain baru klub Pierre Kalulu akan bergabung dengan skuad untuk pertama kalinya. Samuel Mbamula, Nicolo Savano dan Jonas Rouhi juga masuk, dan hal yang sama berlaku untuk striker muda Lorenzo Angele. Francisco Conceicao tiba untuk menjalani tes medis Juventus. Jika hari Minggu adalah harinya Nico Gonzalez di Juventus, maka hari Senin adalah harinya Francisco Conceicao, saat anak muda itu tiba di J Medical Center.
Pemain berusia 21 tahun ini akan menyelesaikan peminjamannya dari Porto ke Bianconeri dan menjadi pemain kedua berturut-turut untuk lini sayap Thiago Motta, serta pemain ketujuh yang direkrut secara keseluruhan pada musim panas ini. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan adalah pemain internasional Portugal itu harus lulus tes medis rutin sebelum menandatangani kontrak. Juventus membuat kemajuan untuk Koop Mainers dan Sancho. Juventus masih berupaya mendatangkan dua pemain tambahan ke skuad Thiago Motta, yakni Teun Koop Mainers dan Jadon Sancho. Bianconeri menikmati akhir yang gemilang di sesi transfer musim panas. Setelah kedatangan Pierre Kalulu di awal minggu, Nico Gonzalez menandatangani kontraknya pada hari Minggu, sementara Francisco Conceicao akan segera menyusul. Namun, Cristiano Giuntoli masih memasak. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, kedatangan Koop Mainers hanya masalah waktu. Pemain asal Belanda itu telah menjadi target transfer utama Nyonya Tua selama beberapa bulan, dan kedua belah pihak masih bersemangat untuk menikah. Atalanta telah memblokir perjalanan pemain berusia 26 tahun itu ke Turin, karena mereka bersikeras untuk mengumpulkan 60 juta euro. Pakar bursa transfer meyakini kedua klub pada akhirnya akan menemukan kesepakatan sebelum batas waktu, karena Orobici menyadari bahwa sang pemain hanya mengincar Juventus. Saat ini, Juventus menawarkan 52 juta euro selain bonus, jadi masih harus dilihat apakah angka ini akan cukup. Lebih jauh lagi, Di Marzio mengungkapkan bahwa Sancho tetap berada dalam daftar pendek Bianconeri, karena mereka terus menegosiasikan kesepakatan dengan Manchester United. Raksasa Serie A itu berharap bisa mengamankan jasa pemain Inggris itu dengan status pinjaman, tetapi setan merah punya keraguan atas formula ini. Meskipun demikian, Giuntoli dan rekan-rekannya bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan itu dengan cara apapun meskipun menghadapi kendala yang signifikan. Pemain sayap berusia 24 tahun itu akan mendukung kepindahan itu, karena akan memberinya kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di Italia setelah masa sulit di Old Trafford. Anak-anak Liga Champions bergabung dengan Roma dalam perebutan Thiago Jallo. Roma mungkin menghadapi persaingan untuk mendapatkan jasa pemain buangan Juventus, Thiago Jallo, karena Stuttgart dilaporkan ikut campur. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak dengan Bianconeri pada bulan Januari tetapi harus menunggu hingga putaran terakhir musim sebelumnya untuk melakukan debutnya dari bangku cadangan. Pemain asal Portugal itu mengalami cedera ACL yang parah pada Maret tahun 2023 saat bermain untuk Lille. Jadi, meski ia sudah dinyatakan pulih secara klinis selama berbulan-bulan, ia masih memerlukan waktu bermain untuk kembali ke performa sebelumnya. Thiago Motta awalnya memberi Jallo kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di awal pramusim, tetapi penampilannya yang kurang maksimal dalam pertandingan persahabatan melawan Nuremberg tampaknya menyebabkan dia dikeluarkan dari rencana pelatih. Sejak saat itu, bek tengah tersebut tidak dimasukkan dalam skuad, bahkan ketika manajer sedang kekurangan pilihan di lini belakang. Dan dengan Pierre Kalulu menyelesaikan transfernya dari Milan, Bianconeri siap untuk melepas mantan bintang Lille itu. Dalam beberapa minggu terakhir, Roma muncul sebagai favorit untuk merekrut bek asal Portugal tersebut. Beberapa laporan menyebutkan pinjaman kering yang mirip dengan operasi Dean Huijsen pada Januari lalu. Namun menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Stuttgart bisa saja ikut serta dalam perlombaan, menawarkan Jallo solusi alternatif. Para pemain Bundesliga itu kabarnya telah menanyakan perihal jasa sang pemain, karena mereka mungkin tertarik untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman. Klub Jerman itu juga akan menawarkan Jallo, produk muda Sporting, kesempatan bermain di Liga Champions setelah lolos ke turnamen tersebut sebagai runner-up untuk Bayer Leverkusen di edisi Bundesliga sebelumnya. Juventus masih memburu bintang Man United, tetapi butuh asis dari Barcelona. Meski telah mengamankan Nico Gonzalez dan Francisco Conceicao, Juventus dikabarkan masih mengejar pemain sayap Manchester United Jadon Sancho. Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli telah memberikan hasil yang baik musim panas ini, dan kini telah memberi Thiago Motta dua bala bantuan yang sangat dibutuhkan di sektor sayap. Namun, ini mungkin bukan akhir dari pesta penandatanganan. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, kudeta ganda tersebut dapat diikuti oleh kudeta ketiga dalam bentuk Teun Koop Mainers, dan bahkan mungkin yang keempat jika Nyonya Tua berhasil memengaruhi Sancho. Pemain berusia 24 tahun itu telah mengalami masa-masa sulit di Old Trafford. Meskipun telah berbaikan dengan Erik ten Hag,
pemain Inggris itu belum mampu mengukir peran penting di bawah asuhan manajer asal Belanda itu. Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio juga yakin Juventus masih berupaya keras untuk mendatangkan Sancho. Namun, ia menegaskan bahwa raksasa Serie A itu hanya bersedia merekrut mantan bintang Dortmund itu dengan syarat mereka sendiri, yang mencakup formula yang menguntungkan. Jadi masih harus dilihat apakah setan merah bersedia menyerah pada persyaratan ini. Lebih jauh, Di Marzio meyakini kedatangan Sancho ke Turin terkait langsung dengan hengkangnya Federico Chiesa. Dengan kata lain, Bianconeri tidak akan mampu membeli pemain internasional Inggris itu kecuali mereka menjual pemain sayap Italia itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, jurnalis Sky Sport Italia mencatat bahwa Juventus sedang menunggu bantuan dari Barcelona dalam hal ini. Raksasa Katalan baru-baru ini muncul sebagai pengagum berat Chiesa, dan dilaporkan tengah berupaya untuk merekrut pemenang Euro 2020 itu dengan kesepakatan senilai 12 juta euro. Bagaimana nasib Kenan Yildiz setelah kedatangan Gonzalez dan Conceicao? Juventus akan menyambut dua pemain sayap baru dalam bentuk Nico Gonzalez dan Francisco Conceicao, yang membuat sejumlah penggemar khawatir tentang peran Kenan Yildiz dalam skema taktis. Pemain berusia 19 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai favorit penggemar di Turin setelah tampil gemilang musim lalu. Oleh karena itu, banyak yang bersukacita ketika klub menghargai prestasinya dengan mengenakan nomor punggung 10 yang ikonik. Meski demikian, beberapa pihak khawatir bahwa pemain sayap yang masuk akan mengurangi ruang yang dinikmati remaja Turki itu musim lalu. Namun menurut La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Yildiz masih akan memiliki peran penting dalam rencana Thiago Motta meskipun Gonzalez dan Conceicao akan segera direkrut. Bahkan, kedua pemain baru itu akan memungkinkan pemain asli Munich itu bermain di posisi yang lebih sentral, sebagai gelandang serang, seperti yang dilakukannya saat melawan Como. Banyak pengamat yakin bahwa ini memang peran bermain yang ideal baginya. Hal ini akan terjadi setidaknya sampai kedatangan Teun Koopmeiners, yang dapat terjadi dalam beberapa hari mendatang. Akan tetapi, bahkan dengan ditambahkannya pemain asal Belanda itu ke dalam skuad, Yildiz masih akan mendapat tempat dalam formasi awal. Sebagaimana dicatat sumber tersebut, Gonzalez dan Conceicao sama-sama pemain berkaki kidal yang lebih suka bermain sebagai pemain sayap kanan terbalik, meskipun mereka juga dapat bermain di sisi yang lain. Oleh karena itu, Yildiz tetap menjadi salah satu pilihan utama untuk bermain di sayap kiri, jika bukan pilihan utama dalam urutan kekuasaan Motta. Kesepakatan tercapai, Juventus mengamankan kesepakatan untuk Gonzalez dan Conceicao, rincian terungkap. Juventus akan segera menyambut dua pemain sayap baru ke dalam skuad setelah mengamankan kesepakatan untuk Nico Gonzalez dan Francisco Conceicao. Bianconeri telah berupaya untuk memperkuat sektor sayap mereka yang terbatas, dan laporan berita telah menghubungkan mereka dengan sejumlah profil potensial. Namun ketika debu mereda, Gonzalez dan Conceicao muncul sebagai kandidat utama untuk peran tersebut. Oleh karena itu, Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan telah merundingkan kesepakatan dengan Fiorentina dan Porto selama beberapa minggu ini, dan akhirnya mencapai garis akhir. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Juventus telah menemukan kesepakatan dengan Viola atas Gonzalez setelah menaikkan tawaran mereka menjadi sekitar 38 juta euro. Bianconeri akan meminjam pemain Argentina itu sebesar 8 juta euro, dengan kewajiban membeli sebesar 25 juta euro, ditambah 5 juta euro dalam berbagai bonus. Sumber tersebut memperkirakan pemain berusia 26 tahun itu akan tiba di Turin antara Sabtu malam dan Minggu pagi. Gonzalez telah menjalin kesepakatan dengan Juventus mengenai persyaratan pribadi selama beberapa minggu sekarang, dan telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Florence musim panas ini. Di Marzio juga merupakan salah satu dari beberapa sumber berita terkemuka di Italia yang mengonfirmasi kesepakatan antara Juventus dan Porto mengenai Conceicao. Pemain internasional Portugal berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan klub raksasa Italia itu dengan status pinjaman. Operasi ini akan membebani Juventus sebesar 7 juta euro sebagai biaya pinjaman, ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Oleh karena itu, Bianconeri harus bernegosiasi dengan Dragao sekali lagi musim panas mendatang jika mereka memutuskan untuk mempertahankan pemain tersebut secara permanen.
Juventus mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Verona. Juventus menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan mereka melawan Verona pada hari Senin. Bianconeri telah bekerja keras dalam persiapan untuk pertandingan tersebut, dan tidak pernah libur setelah pertandingan melawan Como. Pertandingan melawan Verona diperkirakan akan sulit, terutama karena lawan mereka berhasil menang melawan Napoli pada pekan pembukaan musim ini. Verona akan menjadi ujian berat bagi Juve, dan Thiago Motta ingin